Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang analisa organofosfat dalam urin yang beranggotakan Ani Rizky Ningtyas, Hana Rizky, M. Wahyu Kurniawan, Nurhayu Mafidah, dan Vincentia Paulina Bara. Pendahuluan. Organofosfat adalah nama umum ester dari asam fosfat. Pada tahun 1930-an, organofosfat digunakan sebagai insektisida, namun pihak militer Jerman mengembangkan senyawa ini sebagai neurotoksin. Selama Perang Dunia Kedua, gugus X pada struktur di atas disebut living group yang tergantikan saat organofosfat menfosforilisasi asetikolin, serta gugus ini paling sensitif terhidrolisis. Penggunaan pestisida organofosfat secara luas berdampak pada meningkatnya kasus keracunan, yakni sebanyak 80% kasus keracunan pestisida merupakan keracunan pestisida organofosfat. Penyemprotan pestisida yang sejatinya diindikasikan untuk pengendalian hama, namun kenyataannya penyemprotan pestisida tetap dilakukan meskipun tidak terdapat hama pada tanaman pertanian. Organofosfat memiliki efek toksik terhadap banyak bagian tubuh sehingga dapat terjadi berbagai macam gangguan. Di antaranya terjadi gangguan sistem respirasi, hepatik, kardiovaskuler, neurologis, ketidakseimbangan hormonal, kerusakan ginjal, serta stres oksidatif. Karena luasnya efek yang ditimbulkan organofosfat dapat menyebabkan mortalitas dan morbiditas yang berat. Manifestasi yang paling sering timbul meliputi mual, muntah, diare, meiosis pupil, hipersalivasi, lakrimasi, penurunan kesadaran, nyeri perut, vasikulasi, otot, dan yang paling fatal adalah gagal nafas. Metode analisa kuantitatif menggunakan spektrofotometri. Prinsipnya adalah cahaya monokromatik yang melewati suatu media, maka sebagian cahaya lainnya akan diserap dan sebagian dipantulkan, sementara sebagian lagi akan dipancarkan. Kemudian, metode analisa kualitatif, metode KLT atau yang disebut dengan kromatografi lapis tipis. Prinsipnya adalah kromatografi adalah teknik pemisahan zat berdasarkan pada perbedaan kecepatan rambat yang berlangsung pada suatu sistem yang terdiri dari dua macam fasa, di mana salah satu fasa bergerak atas fasa lainnya. Alat dan bahan, analisa kuantitatif, bahan preaksi, pembuatan larutan standar KH2PO4 439,4 ppm. Pemilihan panjang gelombang maksimal. Operating time, pembuatan kurva baku, presisi recovery. Analisa kualitatif. Alat aluminium foil, botol eluent, pipa kapiler, lempeng KLT, silika gel 254. Pipet tetes, batang pengaduk, gelas kimia 50 ml, pinset, gelas ukur, dan corong. Bahan etanol 0,1 N sebanyak 10 ml, eluen metanol, etil asetat 31. Prosedur analisa kualitatif. Sampel diekstraksi 2 kali dengan 5 ml petroleum ether. Kemudian dikeringkan dalam udara bertekanan uap, dilarutkan dalam metanol. Kerjakan KLT dengan fase gerak campuran petroleum, ether, dan metanol 25:1. Setelah eluasi, uapi pelet dengan uapidium. Amati kromatografi, RV dibandingkan dengan standar. Analisa kuantitatif. Pembuatan larutan standar KH2PO4 4352,4 ppm. KH2PO4 ditimbang sebanyak 0,2197 gram, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 500 ml, dilarutkan dengan aquades sampai tanda batas, sehingga diperoleh konsentrasi 439,4 ppm. Dari konsentrasi 439,3 ppm, diambil
0,5, 0,75, 1, 1,25, 1,5, dan 1,75 mili menggunakan pipet ukur, kemudian dimasukkan dalam labu ukur 50 mili dan diencerkan dengan Aquades sampai garis tanda, sehingga diperolehkan konsentrasi 5, 7,5, 10, 12,5, 15, dan 17,5 ppm. Pemilihan panjang gelombang. Maksimal larutan standar yang konsentrasi 10 ppm diambil 1 mili dan ditambahkan dengan 2,5 mili asam perklorat, 1 mili amonium molibat, 2 mili bismut subminat, 5 mili asam askorbat menggunakan pipet ukur, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 50 mili dan diencerkan dengan Aquades sampai garis standar. Kemudian dibaca absorbansinya pada panjang gelombang 400 sampai 800 nanometer. Operating time. Sedi larutan standar dengan konsentrasi 10 ppm diambil 1 mili dan ditambahkan dengan 2,5 asam perklorat, 1 mili amonium molibat, 2 mili bismut subnitrat, 5 mili asam askorbat menggunakan pipet ukur. Kemudian dimasukkan dalam labu ukur 50 mili dan diencerkan dengan Aquades sampai garis tanda. Kemudian dibaca absorbansinya pada menit 1, 5, 10, 15, dan 10 pada panjang gelombang maksimum. Presisi. Larutan baku dengan konsentrasi 12,5 ppm diambil 1 mili dan ditambahkan dengan 2,5 mili asam perklorat, 1 mili amonium molibdat, 2 mili bismut subnitrat, 5 mili asam askorbat menggunakan pipet ukur, kemudian dimasukkan dalam labu ukur 50 mili dan diencerkan dengan Aquades sampai garis tanda. Diamkan selama waktu operating time, kemudian diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang maksimum, kemudian diulangi sebanyak 16 kali. Untuk sampel yang pertama tidak diambil larutan standar, sedangkan sampel yang kedua ditambah dengan larutan standar KH2PO4 12,5 ppm sebanyak 1 mili ke dalam Erlenmeyer. Kemudian zat didinginkan sambil menggunakan parut. Asetonitrit Aquades 6,5 banding 3,5. Setelah itu disaring. Filtrat 100 mili ditambah HCl 25 mili. Selanjutnya didestruksi selama 2 jam dengan asam nitrat sebanyak 5 mili berulang kali hingga larutan jernih. Kemudian disaring, diambil 1 mili dan ditambah dengan 2,5 mili asam perklorat, 1 mili amonium molibat, 2 mili bismut subnat, 5 mili asam askorbat menggunakan pipet ukur, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 50 mili dan diencerkan dengan Aquades sampai garis tanda dan didiamkan selama waktu operating time. Kemudian dibaca absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang maksimum sebanyak 3 kali dan hasil serapan digunakan untuk 5 menghitung harga perolehan kembali. Nilai-nilai rata perolehan kembali analitik antara 80-120%. Menggunakan 30 sampel urin manusia untuk mengevaluasi penerapan metode ini. Sampel dikumpulkan dalam studi paparan manusia yang telah disetujui Dewan Peninjau Kelembagaan awalnya untuk analisis metabolit insektisida. Dengan demikian, penelitian ini sesuai dengan hukum yang relevan dan pedoman kelembagaan data dari 30 sampel manusia dengan konsentrasi rata-rata dari metabolit target pada dalam kisaran antara 2,14 dan 17,33 mg atau liter. Di antara metabolit cis, trans DCCA, cis DBCA, trans CDCA, dan FBBA terdeteksi dengan frekuensi lebih dari 50%, menunjukkan paparan umum piretroid. Temuan ini mungkin terjadi dari gangguan insektisida rumah tangga yang bahannya biasanya piretroid. Studi sebelumnya pada residu insektisida dalam ruangan rumah di daerah pedesaan mendukung temuan dalam urin menunjukkan deteksi sering dari berbagai piretroid. Kesimpulan, organofosfat dapat menimbulkan keracunan, dapat menghambat enzim kolinesterase. Manajemen terapinya meliputi
imunisasi pasien, dekontaminasi, dan pemberian antidotum. Antidotum yang digunakan adalah antropi dan paralisedosima. Diagnosis keracunan senyawa organosulfat adalah selain dengan gejala klinik juga ditegakkan dengan mengukur aktivitas enzim asetilkolin esterase yang dapat dilakukan dengan beberapa metode. Sekarang sudah terdapat metode enzimatik yang lazim dilakukan di laboratorium sebagai parameter rutin. Sedangkan identifikasi senyawa organofosfat dapat dilakukan dengan metode KLT atau kromatografi lapis tipis atau spektrofotometer UV vis. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.